Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariana. Di video ini saya akan memaparkan secara singkat mengenai new normal ekonomi atau tatanan ekonomi baru pasca pandemi COVID-19. COVID-19 pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, negara Cina pada bulan Desember tahun 2019. Kini virus COVID-19 ini telah menyebar di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia. Di negara Indonesia, virus COVID-19 ini semakin kesini kasus positifnya semakin bertambah. COVID-19 ini pertama kali diidentifikasi atau dikenal sebagai penyakit pernapasan sebelum pada akhirnya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan bahwa virus ini bernama COVID-19 atau COVID-19. Wabah virus ini tidak bisa dipandang hanya sebelah mata. Selanjutnya, akibat COVID-19 ini telah membawa atau menimbulkan 3 dampak besar bagi perekonomian khususnya di negara Indonesia. 3 dampak besar itu yang pertama adalah konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang dalam perekonomian mengalami kejatuhan yang cukup dalam, di mana konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal pertama pada tahun 2019 ke 2,84% pada kuartal pertama pada tahun ini. Selanjutnya, dampak yang kedua adalah investasi mengalami pelemahan dan juga berimplikasi pada terhentinya usaha. Kemudian, dampak yang ketiga adalah pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas menjadi turun dan juga ekspor Indonesia ke beberapa negara menjadi terhenti. Untuk meminimalisir dampak COVID-19 yang telah menimbulkan berbagai dampak baik itu perekonomian ataupun yang lain, maka pemerintah menerapkan strategi atau kebijakan yang disebut dengan new normal atau tatanan baru. New normal atau tatanan baru merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang baru dalam menjalankan aktivitas sehari-hari agar tetap aman dan juga tetap produktif dengan cara tetap menerapkan protokol-protokol pencegahan COVID-19. Pemberlakuan new normal atau tatanan baru berarti masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dengan menerapkan cara-cara yang baru atau new, di mana protokol-protokol kesehatan merupakan sesuatu yang paling penting yang harus diterapkan dengan seksama. New normal adalah fase di mana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilonggarkan dan publik diperbolehkan kembali untuk beraktivitas dengan sejumlah protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Langkah yang dijalankan pemerintah untuk memulihkan produktivitas masyarakat agar perekonomian bisa kembali optimal setelah mengalami keterpurukan. Dengan diterapkannya new normal, maka pemerintah kembali mengizinkan beberapa sektor untuk kembali beraktivitas, di antaranya yaitu industri pariwisata, di mana pemerintah meminta agar pelaku industri pariwisata, masyarakat dan juga pengunjung wisata tersebut untuk menerapkan atau menjalankan protokol-protokol kesehatan dengan ketat. Selanjutnya adalah bagi pelaku industri, di mana diwajibkan untuk menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan secara rutin, dan juga memastikan agar layanan yang diberikan tetap higienis dan aman, serta memiliki sanitasi aman dan juga bersih, serta memastikan petugas dalam keadaan sehat dengan menyediakan pemeriksaan secara berskala atau sertifikasi untuk pekerja di
di perusahaan tersebut. Kemudian mengenai tatanan ekonomi baru pasca pandemi COVID-19. Melalui new normal atau tatanan baru berarti masyarakat dan juga pemerintah sama-sama bersinergi untuk mengembalikan kembali kondisi perekonomian. Namun, di sisi lain, semua pihak diharapkan tetap berupaya dalam rangka menghentikan penyebaran virus corona. Kebangkitan Indonesia pasca dihantam pandemi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan saling membantu untuk sama-sama bangkit. New normal atau tatanan baru dapat berdampak positif terhadap perekonomian yang tertekan cukup dalam. Namun pemerintah harus tetap konsisten dalam memutus penyebaran COVID-19. Mendorong kembali pemulihan ekonomi dengan membuka kembali kegiatan ekonomi setelah kurva melandai dan juga melakukan kegiatan yang berbasis pada dorongan fiskal dan juga dorongan moneter sehingga diharapkan dapat kembali membangkitkan ekonomi setelah mengalami keterpurukan. Penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar tanpa adanya kejelasan waktu dapat memastikan perekonomian masyarakat juga akan menjadi korban seperti kena PHK dan juga tidak memiliki pendapatan. Kunci sukses protokol new normal atau tatanan baru ada pada disiplin tidaknya masyarakat. Dengan membuka aktivitas ekonomi yang diikuti dengan disiplin yang tinggi, maka bisa jadi solusi tanpa ledakan penularan. Sementara untuk membuka kembali aktivitas ekonomi yang tidak diikuti dengan kedisiplinan bisa menjadi resiko penularan yang semakin tinggi. New normal atau tatanan baru akan berdampak positif pada perekonomian setelah hampir beberapa bulan terakhir cenderung mengalami penurunan, baik itu dari sisi produksi maupun konsumsi. Namun dalam hal ini pemerintah harus tetap konsisten untuk memutus penyebaran COVID-19.